Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Rumas Panggung, ngobrol asik bersama Bapak Ali Pase. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ganteng Pak? Alhamdulillah, mudah-mudahan begitu. Apa ya? Aku melihat Bapak ini tidak pernah lelah dan selalu semangatnya. Aku bahkan kalah Pak. Itu ada formula khusus atau memang sudah terbiasa seperti itu? Ya sebetulnya ya benar kata kamu, ya punya formula juga gitu kan. Ya memang udah biasa juga. Yang pasti apapun yang situasi saya sekarang ini, karena saya banyak saudara, banyak rekan dari kalangan anak-anak, remaja, seniman, orang tua, pegawai, ya mungkin juga sepuh-sepuh atau komunitas-komunitas, ya pesenam apa dan sebagainya. Dan lagi saya yakin mereka akan mudahkan saya. Karena banyak doa Pak. Amin, insya Allah. Gitu. Banyak doa, ketemu dengan senyum itu memberikan sebuah usia yang awet, segar pikiran, sehat, dan segalanya itu bikin setiap hari melakukan satu hal ada sebuah keinginan yang lebih baik lagi. Hari esok harus lebih baik dari ini. Iya. Itu sebetulnya boleh dibilang moto kita ya. Moto kita hari ini harus lebih baik dari kemarin. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Moto kita. Sebetulnya moto itu memang ringan di bibir gitu kan, tapi untuk mewujudnya kan agak sulit. Nah kembali lagi coba kita dibawa dengan suasana yang enak ya kan, dan lagi mungkin jangan terlalu banyak memikirkan salah ya, si A salah, si B salah, ini ya. Akhirnya kita tidak bergerak. Kalau kita positif aja, ya memang di Bali itu untuk positif itu harus ada bekal ya. Ada bekal. Ya ada bekal. Bekalnya antara lain adalah pengalaman ya. Pengalaman itu bisa kita terjun langsung, bisa lewat bergaul gitu kan, bisa kita melihat ya banyak hal. Tapi yang jelas tujuan kita adalah untuk baik, untuk positif, dan lagi tidak terlalu banyak mungkin ya berpikir untuk kita sendiri. Kalau nggak berpikir untuk sendiri nanti ya bohong pula kan. Tidak terlalu banyak kira-kira gitulah. Untuk bersama, untuk teman-teman sama enjoy dan sebagainya. Tadi Bapak bilang ketemu ya anak-anak, ketemu pelaku seni, ya bisa dibilang seniman, ketemu orang tua, sesepuh-sesepuh, mungkin pegawai. Kalau untuk pengalaman tadi yang Bapak sampaikan, itu kayaknya sudah katam lah ya, kalau untuk Bapak. Tapi terkadang gini Pak, aku kadang-kadang suka melihat nih pelaku seni itu kan egonya tinggi, tidak ingin disalahkan orang. Dan Bapak kok masih mau sih kecimpung sama teman-teman seniman sih Pak? Iya. Disitulah asiknya. Seniman ini asik sih, memang itulah seniman, itu juga termasuk saya selalu katakan. Tapi bagaimana kita coba bersama-sama dalam konteks dalam arti yang baik, ya kita sama-sama dia bagaikan kita sama dia. Kita lebur dulu nih. Kita lebur dulu asik sehingga akrab gitu kan. Ya jujur aja kadang sedikit bohong lah gitu kan. Ya gitu kan. Tapi tujuan kita baik. Tujuan baik. Walaupun bohong nggak ada yang baik ya Pak. Tapi gitu. Insya Allah baik. Sesaat itu. Iya benar. Daripada kita ngobrol, kita bicara benar dia kabur lari. Oh, iya susah. Bohonglah sedikit kan. Iya bohong sih. Benar. Seperti itu kan. Nah akhirnya nanti ya itu kan bukan tujuan, bukan cara ya, strategi kita komunikasi ya kan, untuk mengakrabkan diri satu sama lain. Nah semoga dari situ nanti ada rasa kedekatan, rasa keenakan, rasa satu visi, rasa saling mendukung, kan gitu kan. Nah ini dulu kita ciptakan, sambung dulu rasanya itu. Iya. Nah, gitu. Akhirnya setelah itu terjalin, bisa menyatukan visi-visi yang dari berlainan itu jadi satu. Mungkin seperti itu kali Pak. Iya. Dan terkadang kan gini juga Pak, Bapak punya trik nggak? Kadang-kadang kan
dengan usia bapak yang sudah cukup berusia, mereka kan, ah, Pak Ali ngapain sih? Pak Ali masanya udah habis. Ini masa saya nih. Tapi kan kepedulian bapak sebagai orang tua, sebagai apa namanya ya, pemerhati seni juga, mungkin sebagai pengamat seni juga. Kira-kira tadi yang aku bilang ada trik yang paling nyaman untuk bapak cara mendekatkan ke mereka itu. Kira-kira gimana Pak? Oh bapak sudah bukan zamannya lagi nih. Ya. Mereka supaya bisa, oh ternyata aku salah. Ternyata selama ini bapak, walaupun aku bilang bukan zamannya, tapi aku masih butuh Ya. butuh bapak juga Nah nih. ini kawan nih, ini bukan rahasia nih. Ini Bukan rahasia. bukan rahasia ini. Tapi nggak apa-apa lah, tujuannya baik. Tujuannya baik ya. Ya, sebetulnya itu tadi berpulang bagaimana rasa kedekatan. Ya, sehingga saling percaya, Ya. tidak terlalu juga mengukur dengan usia. Ah, ah. Tapi yang kita bahas ini ilmiah enggak? Ya kan? Sesuai dengan logika sudut pandang sekarang. Iya. Gitu kan, sasaran mereka mungkin tak balik, walaupun mereka sebaya juga kalau memang pembicaraannya juga bertolak belakang, mereka nggak akan bener. percaya Masuk akal tuh. ya. Tapi kembali lagi. supaya bisa begitu tuh ya memang gaya bahasa kalimatnya harus dibedain. Iya, bener. Harus dibedain. Dan lagi satu lagi rahasianya, saya cobanya agak pribadi, melihat misi asli dan sebagainya gitu. Saya belum banyak ngobrol aja dia dulu, ini ilmu berkalian, ngobrol aja dulu, ngobrol 45 menit mungkin 10 menit, oh ya kita tahu dia, lalu kita berusaha untuk saling mengisi. Nah tentang bagaimana apa namanya jarak usia begitu Jauh ya. jauh gitu kan, ini juga sebetulnya bukan salah satu hambatan Benar. untuk bisa kita komunikasi. Tinggal apa materinya, judulnya kita sharing, ya, kita saling mengisi. Apalagi era ini udah lain-lain. Sekarang apa milenial? Milenial, Ya? benar-benar. Milenial. Saya harus jadi anak muda. Iya, itu dia. Gitu ya nggak? Iya, itu terkadang yang saya belum bisa mengalami masa bapak, dan bapak sekarang sudah mengalami Ya. dan bisa masuk ke era milenial. Itu sebenarnya butuh intelijensi yang sangat luar biasa Pak, secara humanis. Ya, jadi kalau pas gabung dengan mereka itu saya baik dalam hati gitu ya. Itu tadi yang saya bilang bohong dikit tadi kan. Baik dalam hati maupun bicaraan saya. Iya. Saya belok kayak anak muda saya. Ya kan? Iya, Saya belok itu. Gimana nih gitu kan? Dan sampai janjinya apa namanya kunjung nggak kunjung ada apa nih. Nah akhirnya hubungan apa remaja kalian gimana masuk dulu gitu dulu. kan. Iya. Rianglah mereka kan. Mulai lagi. Dengan gaya bapak masukin dikit-dikit, Iya. pola pemikiran, Betul. karena pengalaman. Juga yang terpenting itu kita harus hargai pendapat mereka, walaupun itu nanti misalnya juga masih perlu ada pembahasan, masih perlu misalnya juga ada kajian, tapi pendapat mereka kita tampung dulu, ya kan. Saya kasih tahu lagi triknya, walaupun saat itu sangat apa namanya sangat sulit lah untuk diterima, tapi kembali lagi kalau kita tolak, dia langsung kabur. Terima dulu, bohong dikit. Nah, terima dulu, oke, ya kan. Nah, trik lagi, nah, oke. Mungkin kita akan bahas beberapa saat yang akan datang. Nah, sekarang kita berhenti dulu. Gitu. Cara nggak langsung melihat situasi. Iya, gitu. Tetap nanti akhirnya butuh pengemasan dan butuh arahan juga dari orang tua, dari bapak. Nggak bisa dilepas gitu aja kan Pak? Iya, tetap kita ikuti. Ya mungkin nanti kalau banyak itu saya selalu pakai persentase ya. Ini tak kasih rumus lain kali kita bahas. Oke. Persentase ini sesuatu itu kita akan bagi berapa persentasi atau beberapa tahap prioritas. Saya selalu ada target. Iya. Gitu kan. Nah nanti mungkin kita akan deskripsi lagi kalau perlu nanti kalian kita beneran bikin satu kasus ya. Kita bedah. Asik. Kita bedah sampai udah clear itu. Clear. Itu sangat detail, fokus, Iya. langsung ke tujuan dan bisa memberikan edukasi. Ya langsung, kalau perlu nanti itu langsung jadi embrio untuk bisa kita pahami bersama. Asik. Gitu ya. Kita reaksikan Pak. Oke, insyaallah. Ya doain aja kita sehat semua, sehat Nah, selalu. itu yang paling utama, terlebih dengan kondisi sekarang. Ya, Kalau
kita, saya berharap Bapak sehat, Amin. sekitar kita sehat. Amin. Semoga kondisi seperti ini bisa cepat berangsur pulih. Iya. Kita Kita bisa berdoa. produktif lagi Iya. Iya. dan bisa merealisasikan apa Kita yang lebih bilang. bisa beraktivitas ya Ah. kan sesuai dengan langkah-langkah kita. Amin. Ya tentu saja akhirnya kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita sehat selalu. Amin. Apa yang menimpa bangsa kita sekarang ini supaya segera berlalu. Semua itu kan kita memohon semoga Ya. doa-doa kita berbanyak untuk kebaikan, untuk segala macam ini supaya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya rasa itu dulu ya, Ki, ya. Terima kasih Bapak. Oke. Sanak di luar tadi obrolan saya di ngobrol asik, banyak hal yang bisa kita petik. Satu, mungkin kita lebih peka dan lebih menerima masukan dari luar karena belum tentu pemikiran kita itu benar. Iya. Apalagi di sekeliling kita ada orang tua, kita butuh tetap arahannya seperti apa, dan tidak ada orang tua itu yang menjerumuskan, pasti bertujuan untuk bisa lebih baik. Iya. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Sehat walafiat. Amin. Semoga dimurahkan rezekinya. Amin amin ya Allah. Salam dari kami, Rumas Panggung Ngobras. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.